Rp90.000 terdengar kecil, lebih kecil daripada satu kali makan bersama teman, lebih kecil daripada satu perjalanan akhir pekan, dan jauh lebih kecil daripada harga barang aslinya. Itulah angka yang dilihat Raka di layar ponselnya, bukan 360.000 untuk sebuah earbud, yang terlihat hanya 90.000 per bulan. Jempol Raka berhenti tepat di atas tombol pembayaran. Ia merasa sedang memilih cara bayar yang ringan, padahal ia sedang membuat janji kepada gajinya di masa depan. Raka menekan tombol itu. Barang datang 2 hari kemudian. Rasa senangnya langsung datang hari itu juga. Tagihannya baru akan datang beberapa minggu kemudian. Perbedaan waktu inilah yang membuat utang terasa tidak nyata. Namun satu transaksi bukan masalah terbesar Raka. Masalahnya adalah transaksi berikutnya juga terasa kecil. Lalu transaksi ketiga terasa lebih kecil lagi. Menjelang tanggal gajian, Raka membuka halaman tagihan. Di sana bukan lagi satu angka 90.000. Ada 8 kewajiban yang saling menumpuk. Total bulan depannya mencapai 1.535.000. Raka menatap layar dan mencoba mengingat semua pembeliannya. Tidak ada satu barang pun yang terasa semahal itu. Tetapi tagihan tidak mengingat perasaan ketika ia membeli. Tagihan hanya menjumlahkan semua janji yang pernah dibuat. Hari ini kita akan membongkar cara tumpukan itu terbentuk. Kita juga akan melihat bagaimana Raka menghentikannya. Semua angka dalam cerita ini adalah contoh edukasi. Biaya dan aturan setiap penyedia bisa berbeda, tetapi mekanisme psikologisnya sangat mirip. Bayar nanti memindahkan rasa sakit ke masa depan, dan masa depan selalu terlihat lebih kaya daripada hari ini. Sebelum mengikuti Raka, lihat besarnya fenomena ini. Data OJK untuk April 2026 mencatat perubahan besar. Saldo berjalan BNPL perbankan mencapai 29,3 triliun rupiah. Jumlah rekeningnya mencapai 31,76 juta. Nilainya tumbuh lebih dari 37% dalam setahun. OJK juga melaporkan kategori perusahaan pembiayaan secara terpisah. Piutang BNPL kategori itu mencapai 12,93 triliun rupiah. Pertumbuhannya hampir 57% dalam setahun. Dua angka itu tidak boleh dicampur sembarangan. Namun keduanya menunjukkan penggunaan bayar nanti sedang berkembang cepat. Cepat bukan berarti selalu buruk. Kredit dapat membantu ketika digunakan untuk kebutuhan yang terencana. Masalah muncul ketika cicilan kecil menyembunyikan total kewajiban. Raka tidak pernah merasa sedang meminjam 5 juta rupiah. Ia hanya merasa sedang membayar 100.000 berkali-kali. Mari kembali ke awal bulan Raka. Gajinya tetap 10 juta rupiah bersih. Ia sudah memiliki kebutuhan rutin sekitar 7,4 juta. Angka itu mencakup kos, makan, transportasi, tagihan, dan bantuan keluarga. Ia ingin menabung 1,7 juta setiap bulan. Jika rencana itu berjalan, ruang bebasnya hanya 900.000. Ruang bebas adalah uang yang belum memiliki tugas. Inilah angka yang seharusnya membatasi belanja tambahan. Namun aplikasi tidak menunjukkan ruang bebas Raka. Aplikasi hanya menunjukkan batas kredit yang tersedia. Batas kredit bukan bukti bahwa Raka mampu membayar. Itu hanya batas transaksi yang diberikan penyedia. Kemampuan membayar berasal dari arus kas Raka sendiri. Pada Senin pertama, Raka memesan makan malam. Nilainya 90.000 dan dibayar bulan depan. Raka sedang lembur dan pilihan itu terasa masuk akal. Pada Rabu, sepatu kerjanya mulai rusak. Ia memilih sepatu seharga 480.000. Aplikasi membaginya menjadi 3 cicilan 160.000. Raka melihat 160.000 bukan 480.000. Pada Jumat, earbud lamanya mati sebelah.
ia membeli pengganti seharga 360.000. 4 cicilan membuatnya terlihat hanya 90.000 per bulan. 3 transaksi sudah terjadi dalam 5 hari. Tetapi Raka belum merasa sedang berutang besar. Setiap keputusan dinilai secara terpisah. Otaknya tidak membuka tabel seluruh kewajiban sebelum menekan tombol. Minggu berikutnya, harga tiket pulang naik. Raka membeli tiket 750.000. 3 cicilan mengubahnya menjadi 250.000 per bulan. Lalu kebutuhan dapur datang bersamaan. 300.000 dibagi menjadi 3 cicilan. 100.000 terlihat lebih mudah daripada membayar penuh. Disinilah kebutuhan penting dan utang mulai bercampur. Barangnya memang dibutuhkan, namun tanggal pembayarannya tetap mengambil gaji masa depan. Pada akhir pekan, Raka melihat kursi kerja diskon. Punggungnya sering sakit setelah bekerja dari kos. Harga 600.000 dibagi 6 bulan. Sekali lagi, layar hanya menonjolkan 100.000. Raka tidak merasa membeli kursi 600.000. Ia merasa menyewa kenyamanan seharga 100.000 per bulan. Kemudian muncul kelas daring yang ingin ia ikuti. Biayanya 900.000 selama 6 bulan. Angka bulanan hanya 150.000. Raka menyebutnya investasi untuk masa depan. Alasannya terdengar baik. Tetapi alasan baik tidak menghapus kewajiban pembayaran. Sekarang hitung seluruh pokok pembelian baru itu. Makan malamnya 90.000, sepatunya 480.000. Earbudnya 360.000, tiketnya 750.000, belanja dapurnya 300.000, kursinya 600.000, kelas daringnya 900.000. Total pembelian baru mencapai 3.480.000. Namun Raka juga masih punya cicilan ponsel dari bulan sebelumnya. Sisa pokok ponselnya 1.800.000. Maka total kewajiban aktifnya menjadi 5.280.000. Raka tidak harus membayar semuanya bulan ini, tetapi uang itu sudah bukan miliknya sepenuhnya. Sebagian gaji beberapa bulan berikutnya telah dipesan. Inilah perbedaan antara saldo dan uang yang benar-benar bebas. Saldo rekening bisa terlihat tinggi pada tanggal gajian, namun komitmen masa depan sudah berdiri dalam antrean. Sekarang kita hitung tagihan pada bulan tersibuk. Cicilan ponsel mengambil 450.000, sepatu mengambil 160.000, earbud mengambil 90.000, tiket mengambil 250.000, belanja dapur mengambil 100.000, kursi mengambil 100.000, kelas daring mengambil 150.000, makan malam menambah 90.000. Pokok yang jatuh tempo mencapai 1.390.000. Dalam contoh ini, biaya layanan dan biaya lain menambah 145.000. Jumlah akhirnya menjadi 1.535.000. Ini bukan tarif dari platform tertentu. Ini hanya skenario untuk menunjukkan efek penumpukan. Raka sebelumnya hanya memiliki ruang bebas 900.000. Tagihan bayar nanti melampaui ruang itu sebesar 635.000. Jika ia tetap menabung 1,7 juta, anggarannya menjadi minus. Jika ia mengambil dari tabungan, target masa depannya mundur. Kedua pilihan memiliki harga. Masalah kedua adalah tanggal jatuh tempo yang tersebar. 1 tagihan jatuh pada tanggal 3, 2 tagihan jatuh pada tanggal 8. Yang lain jatuh pada tanggal 12 dan 17. Raka tidak menghadapi satu keputusan besar. Ia menghadapi banyak keputusan kecil sepanjang bulan. Setiap notifikasi membuatnya merasa terkejut lagi. Padahal seluruh kejutan itu berasal dari keputusan lama. Inilah yang disebut tumpukan cicilan. Setiap lapisan tipis terlihat aman sendirian. Gabungannya bisa menutup seluruh ruang bernapas.
Survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 memberi konteks. Rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi tercatat 73%. Proporsi cicilan utang tercatat sekitar 10%. Proporsi tabungan tercatat sekitar 17%. Angka rata-rata bukan aturan untuk setiap orang, namun angka itu membantu melihat posisi Raka. Tagihan 1.535.000 adalah lebih dari 15% gajinya, itu belum termasuk cicilan lain di luar contoh, dan kebutuhan rutinnya sudah mengambil sebagian besar pendapatan. Raka tidak kekurangan pendapatan pada hari gajian, ia kekurangan ruang karena terlalu banyak janji kecil. Lalu masalah ketiga datang pada waktu terburuk. Laptop kerja Raka tiba-tiba gagal menyala. Biaya perbaikannya 1.200.000. Tanpa laptop, ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Perbaikan itu bukan keinginan spontan. Itu kebutuhan penting yang tidak bisa ditunda lama. Jika Raka tidak punya dana darurat, pilihannya menyempit. Ia bisa menunda tagihan dan menghadapi konsekuensi. Ia bisa memakai tabungan tujuan dan mundur lagi. Atau ia bisa membuat utang baru untuk membayar masalah lama. Pilihan terakhir terlihat cepat tetapi sangat berbahaya. Utang baru tidak menghapus utang lama. Ia hanya memindahkan tekanan dan menambah biaya. Raka sempat melihat tawaran limit baru di aplikasi lain. Tombolnya terlihat seperti jalan keluar. Sebenarnya itu pintu menuju putaran berikutnya. Raka menutup aplikasi sebelum menekan apapun. Keputusan kecil itu menjadi awal pemulihan. Ada alasan lain mengapa keterlambatan tidak boleh dianggap sepele. Riwayat pembiayaan dapat tercatat dalam SLIK OJK. Membantu lembaga keuangan menilai kualitas calon debitur. Catatan yang buruk dapat mempersulit pengajuan pembiayaan di masa depan. Salah satu contohnya adalah KPR. Utang kecil tidak otomatis melarang seseorang memiliki rumah selamanya, namun keterlambatan yang dibiarkan dapat menjadi hambatan nyata. OJK pernah mengingatkan bahwa tunggakan ratusan ribu pun bisa merusak riwayat. Masalahnya bukan hanya jumlah awal, masalahnya adalah apakah kewajiban dipenuhi sesuai perjanjian. Jadi apa yang dilakukan Raka sekarang? Langkah pertama bukan mencari aplikasi baru. Langkah pertama adalah menghentikan kebocoran. Raka menonaktifkan PayLater untuk transaksi baru. Ia menghapus metode itu dari halaman pembayaran favoritnya. Ia juga mematikan notifikasi promosi dan kenaikan limit. Tujuannya bukan menghukum diri sendiri. Tujuannya menciptakan jarak antara keinginan dan transaksi. Langkah kedua adalah membuat semua utang terlihat bersamaan. Raka membuka setiap aplikasi resmi yang pernah dipakai. Ia mencatat sisa pokok, total pembayaran, biaya, dan tanggal jatuh tempo. Ia tidak hanya menulis cicilan bulan ini, ia menulis seluruh komitmen sampai lunas. Tabel itu terasa tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan sekarang lebih murah daripada kejutan nanti. Raka menemukan satu transaksi yang hampir ia lupakan. Ia juga menemukan dua tanggal yang berdekatan. Sekarang tidak ada lagi tagihan yang bersembunyi. Langkah ketiga adalah melindungi kebutuhan dasar, kos, makanan pokok, listrik, transportasi kerja, dan kesehatan tetap memiliki prioritas. Raka tidak boleh berhenti makan untuk mengejar cicilan. Ia juga tidak boleh menunda obat yang dibutuhkan. Jika pembayaran mengancam kebutuhan dasar, ia harus menghubungi penyedia resmi secepatnya. Pilihan bantuan, restrukturisasi, dan prosedur keluhan berbeda pada setiap penyedia. Karena itu Raka membaca perjanjian dan memakai kanal resmi. Ia tidak mempercayai nomor penagih yang meminta transfer ke rekening pribadi. Langkah keempat adalah menentukan urutan pembayaran. Kewajiban yang sudah terlambat perlu ditangani segera. Setelah itu Raka membandingkan biaya total dan tanggal jatuh tempo. Sebagian orang memilih melunasi biaya tertinggi lebih dulu. Sebagian memilih saldo terkecil untuk membangun momentum.
Pilihan terbaik bergantung pada kontrak dan arus kas. Yang penting, Raka tidak menambah pembelian baru selama prosesnya. Ia juga tidak menutup satu utang dengan utang lain. Sekarang kita buat rencana 30 hari. Pada hari pertama, Raka membekukan semua transaksi baru. Pada hari kedua, ia menyelesaikan daftar utang lengkap. Pada hari ketiga, ia memasang pengingat sebelum setiap jatuh tempo. Pada hari keempat, ia memeriksa IDEBKU OJK. Layanan itu membantunya melihat informasi debitur atas namanya sendiri. Pada hari kelima, ia menghubungi penyedia jika menemukan kesalahan. Ia menyimpan bukti pembayaran dan nomor laporan. Selama minggu pertama, Raka memangkas pengeluaran fleksibel 600.000. Ia menunda hiburan berbayar dan pembelian pakaian. Ia memasak lebih sering tanpa mengorbankan makanan sehat. Ia menjual satu perangkat lama yang tidak dipakai. Hasilnya menambah 400.000 untuk pembayaran. Raka tidak mengandalkan penjualan itu setiap bulan. Itu hanya dorongan awal untuk keluar dari tekanan. Pada minggu kedua, ia melunasi makan malam dan belanja dapur. 2 kewajiban pendek hilang dari daftar. Ruang mentalnya mulai kembali. Pada minggu ketiga, ia membayar kewajiban dengan biaya total tertinggi. Ia memastikan tidak ada denda baru yang muncul. Pada minggu keempat, ia meninjau kembali seluruh arus kas. Jumlah cicilan bulan berikutnya sudah lebih rendah. Tetapi Raka belum menganggap masalah selesai. Ia mempertahankan pembekuan sampai semua saldo terkendali. Setelah 30 hari, Raka membuat aturan baru. Aturan pertama, jangan melihat limit sebagai uang tambahan. Limit adalah plafon dari penyedia, bukan bagian dari penghasilan. Aturan kedua, lihat harga total sebelum melihat cicilan bulanan. Jika harga total tidak masuk anggaran, cicilan tidak membuatnya murah. Aturan ketiga, gunakan paling sedikit platform yang benar-benar diperlukan. Semakin banyak aplikasi, semakin mudah tanggal jatuh tempo tersebar. Aturan keempat, jangan memakai pay letter untuk rutinitas yang terus berulang. Makanan harian yang dibiayai utang akan datang lagi besok. Tagihannya bisa tetap tinggal setelah makanannya habis. Aturan kelima, siapkan dana untuk pembelian sebelum menekan tombol. Jika uangnya sebenarnya tersedia, pay letter hanya menjadi alat pembayaran terencana. Jika uangnya tidak tersedia, transaksi itu adalah utang sungguhan. Aturan keenam, baca total pembayaran dan semua biaya. Diskon kecil dapat hilang ketika biaya pembiayaan ditambahkan. Aturan ketujuh, periksa tagihan setiap minggu. Jangan menunggu notifikasi terakhir sebelum jatuh tempo. Aturan kedelapan, pertahankan dana darurat yang terpisah. Dana darurat mencegah laptop rusak berubah menjadi utang baru. Aturan kesembilan, ukur cicilan terhadap ruang bebas, bukan terhadap gaji kotor. Gaji 10 juta tidak berarti 10 juta tersedia untuk cicilan. Sebagian besar sudah memiliki tugas sebelum bulan dimulai. Aturan ke-10, jika mulai bersembunyi dari tagihan, berhenti dan cari bantuan. Rasa malu membuat masalah tumbuh dalam gelap. Daftar yang jujur membuat masalah bisa dihitung. Ada juga 3 kalimat yang sekarang tidak lagi dipercaya Raka. Kalimat pertama adalah semua orang memakai pay letter, jadi pasti aman untuk semua keadaan. Produk yang umum tetap harus disesuaikan dengan kemampuan bayar setiap pengguna. Kalimat kedua adalah selama belum terlambat, jumlah cicilan pasti masih sehat. Pembayaran tepat waktu memang penting, tetapi terlalu banyak cicilan tetap dapat menghancurkan arus kas. Kalimat ketiga adalah diskon selalu membuat pembelian dengan pay letter menjadi lebih murah. Raka sekarang membandingkan harga tunai, harga total setelah biaya, dan manfaat barang secara lengkap. Kadang diskonnya benar-benar menguntungkan, tetapi hanya jika pembelian sudah direncanakan dan uangnya tersedia. Kadang keputusan terbaik adalah menunggu 1 bulan dan membeli tanpa kewajiban baru. Menunggu bukan berarti kehilangan kesempatan, karena Raka sedang membeli kembali kebebasan gajinya. Sekarang kembali ke angka 90.000 di awal. Angka itu tidak pernah berbohong. Irbat Raka memang mengambil 90.000 per bulan.
Yang menyesatkan adalah melihatnya sendirian. Ada ponsel, sepatu, tiket, dapur, kursi, kelas, dan makan malam di belakangnya. Setiap transaksi membawa potongan kecil dari gaji masa depan. Ketika potongan itu bertemu, barulah bentuk sebenarnya terlihat. Pay letter bukan uang gratis. Ia adalah perjanjian antara kebutuhan hari ini dan pendapatan besok. Digunakan dengan rencana, ia bisa menjadi alat. Digunakan tanpa tabel, ia bisa menjadi tumpukan. Raka tidak keluar dari masalah dengan satu trik ajaib. Ia keluar dengan berhenti, mencatat, melindungi kebutuhan, dan membayar terarah. Sebulan kemudian, jumlah notifikasinya berkurang. Saldo bebasnya mulai kembali. Ia belum kaya, tetapi gajinya kembali punya ruang bernapas, dan ketika tawaran cicilan baru muncul, Raka tidak melihat angka bulanan dulu. Ia mencari harga total. Ia membuka tabel kewajibannya. Lalu ia bertanya satu hal sederhana, apakah Raka hari ini sedang mengambil uang dari Raka bulan depan? Jika jawabannya ya, keputusan itu harus benar-benar layak. Itulah cara menjaga cicilan kecil agar tidak menjadi utang jutaan. Subscribe untuk mengikuti keputusan keuangan Raka berikutnya.